Ikut seleksi ya? Jujur bos. Nggak nunggu job. Kan rata-rata begini bos. Ini cerita dari banyak teman-teman ya. Maksudnya yang udah nyampe ke Taiwan itu kan rata-rata. Ada nggak lowongan kerja untuk pergi ke Taiwan? Beliau itu malah nggak percaya dengan saya Pak. Masalahnya apa tuh? Sampean itu loh kok maunya pergi ke Taiwan tuh mau nyari apa? Usaha aja di Indonesia. Sekarang tuh modal gede. Itu loh. 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans SB7 Maho. Halo guys, balik lagi bersama Dulan Happy Channel. Sebelumnya aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh kok Dulan Happy Channel? Waduh salah opening nih guys. Di channelnya Mas Trans SB7 kok Dulan Happy Channel. Tapi ya nggak apa-apa. Ini malam ini saya berada di kota Huatan, Taiwan guys. Dalam rangka ya touring-touring ringan lah. Dan untuk bertemu teman saya, termasuk bos saya juga. Nah, siapa dia nanti kita panggil ke sini ya. Yang jelas ini untuk memenuhi dari request subscriber semuanya. Oke guys, pantau terus, kita panggil dia Master YouTube Mas Trans SB7. Halo bos. Halo. Guys. Assalamualaikum mas. Sehat bos? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ucapkan dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku. Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan, panjang umur, dan mungkin rezeki yang barokah buat keluarganya. Amin. Okay. Oke, saya juga mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk teman-teman subscriber Trans SB7 dimanapun kalian berada. Okay. Kemarin kan teman-teman sempat ada yang tanya begini ya, Mas tolong dong di spill masalah pabriknya Mas Trans SB7, terus sudah berapa lama di Taiwan, cerita lika-liku kehidupan di Taiwan itu kayak apa. Kita korek bersama guys, bersama Mas Trans SB7. Trans SB7. Oke bos, perkenalkan diri dulu dong sama iya. subscriber. Taunya kan cuman Mas Trans SB7, tapi nama aslinya siapa itu kan belum tahu. Belum tahu. Oke lor, perkenalkan dulu. Nama saya asli itu Suci. Di Indonesia tetap Suci, di Taiwan juga nama tetap Suci. Nah, untuk di Taiwan, alhamdulillah. Kalau bisa aslinya dihitung, mana? Oh aslinya dulu. Iya dong. Kalau saya tuh dulu asli dari Jogja Pak. Jogja. Asli dari Jogja, tapi orang tua itu transmigrasi ke Sumatera. Nah, Sumateranya mana? Sumateranya Lampung. Oh Lampung. Makanya, Lampung, makanya di channel ini namanya Trans SB7 itu aslinya transmigrasi Pak. Oh ya. Tak singkat menjadi Trans. Nah SB7-nya itu adalah alamat di kampung saya, seperti itu. Tuh guys, ini sejarahnya dari awal terciptanya channel Trans SB7 itu dari itu ya, nama transmigrasi itu berarti ya bos ya? Transmigrasi bos, aslinya seperti itu, bukan Trans TV kayak Trans 7, bukan bos. Transmigrasi aslinya seperti itu. Tapi cakep juga loh, apa nama Trans SB7 itu kan ya mirip-mirip kayak nama stasiun TV. Jadi memang banyak bos yang mengatakan, katanya Mas apa dulu pernah kerja di TV Trans katanya. TV ya? Seperti itu. Pernah gitu aja. Iya memang banyak bos. Waktu di Taichung, waktu di Changhua itu banyak yang menanyakan, Mas apa Saman pernah terjun di dalam dunia TV seperti itu. Memang banyak yang menanyakan, tapi saya jawab ya mudah-mudahan di kemudian hari bisa masuk ke dalam TV. Gitu aja jawabannya. Amin. Amin kan guys. Mudah-mudahan seperti itu. Terus oke siap, kita
lanjut perbincangan ya guys, kita spill sedikit dulu. Yang di Taiwan tadi ya Pak ya? Gini bos, bukan sampean coba cerita flashback sedikit lah awal mulanya Awal mula saya masuk sampai ke Taiwan ke gitu. Taiwan itu Boleh. Gimana boleh, dulu? boleh. Ceritanya gini bos. ya Di tahun 2016 waktu itu 2016. 2016 bos. Buset. 16, 17, Prosesnya loh, Bos. 19, 20, selikur, likur, telu likur. Itu prosesnya loh ya. 7 tahun. Belum Oh, ada. Belum ya Lor ya. Ini kan belum tak ceritakan Oh, sejatinya. Ceritanya pada tahun 2016 itu saya baru masuk proses, Bos. Oke, proses. Nah, kebetulan waktu itu jujur nih, buat sahabat-sahabatku sekalian, buat teman-temanku sekalian yang pengen berangkat ke Taiwan, yang sudah punya mental, yang mungkin dibilang sudah punya pengalaman untuk mungkin ya berbicara dengan orang kantor ataupun langsung ke PT. Karena saya dulu tidak melalui sponsor, Bos. Wah, terus Serius. caranya gimana itu? Saya hanya mencari informasi, tepatnya itu dulu saya melalui Facebook ya. Waktu itu kan cuma ada Facebook, Bos ya. Saya belum tahu masalah yang lain itu, saya belum tahu. Intinya dari Facebook itulah aku nanya. Itu pun saya nggak kenal, Bos, waktu itu. Posisi saya masih ada di Jogja waktu itu. Masih di Jogja waktu itu. Nah, saya SMS lah, Messenger lah ya, sama inbox. Mas, bisa minta tolong nggak Mas untuk pergi ke Taiwan itu PT-nya apa yang bagus dan alamatnya di mana? Seperti itu, Bos. Nah, dia itu hanya mengarahkan, Masnya itu ngaku deng ya waktu itu ya, dia kerja di Changhua sini. Itu pun cuma ketemu kalau nggak salah paling cuma beberapa jam, akhirnya dia pulang ke Indonesia, Bos. Sempat ketemu juga. Itu nggak ada hubungan sama sekali, Bos. Cuma ketemu kenal hanya di Facebook aja itu, bukan saudara, bukan siapa-siapa intinya. Nah, kata dia, Mas datang aja langsung ke PT. Aduh, alamatnya bisa nggak Mas dikasih tahu? Nah, akhirnya saya dikasih tahu alamatnya, ini alamat PT. Nah, saya dari Jogja itu saya langsung terbang ke PT, Mas. PT-nya di mana? PT-nya waktu itu di Tangerang. Oh, di Tangerang. Jadi dari Jogja saya langsung ke Tangerang. Nah, setelah sampai di PT, saya kan nggak punya sponsor nih, saya nggak punya apa-apa. Intinya kan saya berangkat dengan sendirilah ya. Saya masuk aja ke kantor. Waktu itu namanya tak perlu tak sebutin namanya ataupun mungkin nggak usah. Itu. Ketemu sama orang kantor kita aja ya. Orang kantor. Ketemu sama orang kantor, saya langsung bertanya, Cik gitu aja lah ya, Cik gitu aja kan orang Cina kalau orang kantor, Cik. Ada nggak lowongan kerja untuk pergi ke Taiwan? Beliau itu malah nggak percaya dengan saya, Pak. Masalahnya apa tuh? Sampean itu loh kok maunya pergi ke Taiwan tuh mau nyari apa? Usaha aja di Indonesia. Sekarang tuh modal gede. Itu loh. Coba 2016. 2016 waktu itu kalau mungkin ditanya ongkosnya berapa, memang 2016 masih agak ringan. Waktu itu saya kena 42, Bos, karena saya tidak pakai sponsor, Bos. Kena 42 waktu itu. Nah, singkat ceritanya, saya tetap ngeyel. Saya tuh mau berangkat ke Taiwan, kenapa saya nggak boleh seperti itu kan? Terus serius kamu katanya, serius. Nah, setelah itu oke katanya. Biasalah ya, tahap-tahapannya seperti itu. Terus akhirnya namanya Ko gitu aja lah ya, namanya Koko itu. Menawarkan saya, "Kamu serius mau ke Taiwan?" "Iya, Ko," saya bilang. "Kalau iya, besok pagi kamu siap, ada seleksi pabrik jos. Ada pabrik bagus lah." Oh, berarti sampean dulu ngikut seleksi ya? Jujur, Bos. Nggak nunggu job. Kan rata-rata begini, Bos. Ini cerita dari banyak teman-teman ya, maksudnya yang udah nyampe ke Taiwan itu kan rata-rata ya, rata-rata itu sponsor, habis itu nunggu job. Kalau kadang sampai berbulan-bulan gitu. Betul. Terus dapet job ya udah terbang, nggak tahu, penting nyampe ke Taiwan kan rata-rata begitu. Tapi kalau sampean dulu ngikut apa, seleksi? Ceritanya saya kan ditanya dulu nih, mungkin buat teman-temanku juga yang sudah di Taiwan ataupun mungkin yang mau proses, ini hanya sedikit sharing ya, Bos ya. Jadi ditanya, punya pengalaman apa? Iya, biasanya yang gitu. lebih hebatnya lagi, Bos, mungkin sama enggak percaya. Gimana? Umur saya itu bukan, ibaratnya udah 30 ke atas loh, Bos itu. Waktu pertama kali ke sini. Waktu pertama saya masuk ke Taiwan itu, mungkin buat Mas junior nih, Mas umur saya sekian, Mas. Kalau kita punya niat yang bener-bener, kita tuh mau serius umpamanya seperti itu. Apa yang menjadi kendala? Semua itu nggak ada. Bener. Gitu loh. Di teman saya kemarin juga banyak yang tanya di channel saya kan bilang begini. Mas ke Taiwan itu
maksimal umur berapa sih? Apa betul. minimal umur berapa sih? Berarti Berarti ke sampean dulu udah di atas 30-an masih jujur bisa nih bos ya, Iya. 36 saya masuk ke Taiwan bos. 36 guys, itu masih bisa guys. Yang muda-muda semangat dong. Semangat. Terus gimana tuh? itu masih bisa ikut seleksi. Sama tahu sendiri kan, ya. Namanya kita seleksi, lawan saya Oh, itu iya. masih umur-umur semua loh bos. 22, 21, yang paling pastilah. yang paling tua itu kalau nggak salah saya masih inget 27. Itu 12 orang bos saya ikut seleksi. Yang umur paling tua saya sendiri, Mas Trans B7. Nah, ditawari ada pabrik bagus, akhirnya saya ikut seleksi waktu itu. Ikut seleksi dari ke-12 orang ini bos. Ya. Jujur ya ini ya. Ini saya bukan saya pinter ngomong atau saya mengarang cerita, bukan bos. Iya, iya. Serius ini. Nah, dipanggil ini umpamanya namanya Budi atau namanya mungkin Ya si A, si A, si B gitu. gitu Itu nggak ada yang berani bos. Hmm. Nah, sayalah orang yang pertama. Akhirnya ke-12 orang ini tidak ada yang berani toh. Saya majulah yang pertama. Jujur, sebetulnya waktu ikut seleksi itu yang dipertanyakan itu hanya matematika bos. Tidak ada yang lain. Oh berarti ujiannya itu pakai ujian apa enggak? Betul, pakai ujian. Iya, pakai ujian. Memang saya Berarti hampir mirip kayak ke dalam Jepang waktu dong, ya? dalam waktu 5 menit, nggak sampai 5 menit, berapa detik itu dikasih pertanyaan satu. Matematika loh ya ini, bukan pertanyaan yang matematika. Contohnya saja gini, 225 dibagi 5 berapa? 175 dibagi 5 berapa? Cuman itu aja. Karena bahasa Taiwan kan langsung dari Taiwan kan yang bertanya seperti itu. Itu saya sempat gagal, Bos. Jujur aja. Sempat gagal ya, maaf loh ya. Sempat gagalnya gini. Itu bukan perkara saya kalah di hitung-hitungan. Kalah umur, Bos. Oh. Soalnya mungkin dia ngambilnya yang di bawah umurnya sampean. Betul sekali. Nah, terus bisa lolosnya itu. Nah, ceritanya gini. Dari Koko tadi kan waktu itu kan cuma lewat line ya bos ya, karena saya nggak punya sponsor kan, akhirnya kan nomor kamu berapa, kamu punya line nggak? Ada, saya bilang saya ada line kan. Nah setelah line, Suci kata dia, iya Kong, kamu pulang aja dulu, nanti kalau yang seleksi ini ada hasilnya nanti dikasih kabar. Karena saya tidak punya sponsor kan, udah bos, ya saya langsung pulang aja kan ya, saya bawa tas, pulang lah, saya nyegat bis waktu itu, saya mau pulang ke Jogja bos. Jam 11 malam, si Koko tadi itu ngelain lagi. Suruh balik lagi ke PT. Ini bos yang menjadi saya itu dak dikduk gitu loh. Ada apa gitu kan? Maaf kok, saya udah waktu itu saya udah nyampe Brebes bos. Kalau enggak salah antara Brebes lah kalau enggak salah waktu itu. Ya Brebes atau mana gitulah. Lupa. Ya pokoknya daerah situlah intinya. Kamu jam 6 pagi bisa enggak nyampe PT? Aku langsung padahal udah nyampe Brebes ya? Iya itu bos, serius tuh. Jam 11 malam, antara jam 11 malam sampai jam setengah 12 malaman lah kalau nggak salah waktu itu. Kan saya bingung bos. Waduh, kok aku udah di jalan kok, katanya tadi sore suruh pulang. Kan ada apa, saya bilang kan. Kamu mau nggak ambil job yang tadi ikut seleksi? Percaya atau tidak sampean? Itu kenyataannya yang saya terima. Berarti mungkin loh ya. Mungkin waktu pas seleksi itu dia memang mempertimbangkan segi umur. Betul. Habis itu kok nggak ada nih, misalkan umur di bawah sampean kok nggak ada yang masuk. Terus mungkin ya, nyantolnya dari mana? Dari Kokonya itu tadi mempertimbangkannya itu mungkin oh ya udahlah, orang ini biarpun umurnya udah kelewat tapi kayaknya mungkin punya niat, mungkin gitu, skill begitu. Mungkin seperti itu. Nah, soalnya dari cerita dari depan tadi kan nggak ada yang berani bang itu. Memang dari awal kita dari awal di interview seperti ini ya, kita sharing seperti ini baratnya. Ke-11 orang itu nggak ada yang berani. Saya masih ingat bos. Iya. Lampung 2, Indramayu, Brebes, nah nggak salah, itu masih muda-muda semua. Yang tua itu katakanlah mentok 27. Nah saya ini 36 loh. Terus setelah dipanggil itu intinya diterima. Nah setelah Mas kan saya nanya tuh, ada apa kok? Saya bilang kan seperti itu. Kamu jam 6 pagi bisa nggak nyampe PT lagi? Dengan rasa bukan bangga ding, rasa seneng lah ya. Dengan rasa seneng, rasa bingung. Udah ada optimis 90% ini betul, berarti udah. Betul. Jadi pikiran itu pasti aku udah diterima nih seperti itu. Soalnya kan dia yang ngelen dia yang ngelen duluan. Nah,
Akhirnya saya ngomong sama sopir, turunkan saya di tepi jalan, carikan mobil jam segini yang arah ke Jakarta lagi. Sopirnya juga bingung, loh mas, nggak apa-apa, saya bilang masalah ongkos saya nggak bakal minta, tolong carikan bis yang arah ke Jakarta, yang penting ada bis. Oh ya mas, tenang mas, tenang. Untung masih ada. Langsung